Shalom, saat ini saya mau bagikan salah satu pengalaman pelayanan yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan di bulan Juni tahun 2017, di mana waktu itu saya mendapat cuti 2 minggu dari kantor pelayanan dan saya pulang kampung, dan di sana saya janjian dengan sahabat-sahabat saya untuk menentukan satu hari kita akan hangout, kita akan jalan-jalan sama-sama. Dan di hari yang sudah kita tentukan, salah satu sahabat saya minta supaya kami pergi dulu berkunjung ke tempat tantenya yang sedang sakit untuk mendoakan beliau. Pada hari hanya kami datang dan melihat kondisi tante tersebut memang memprihatinkan ya, beliau kena stroke dan terbaring di tempat tidur, kaku, tangannya kaku, matanya terbuka dan mulutnya juga terbuka, ya pandangannya kosong. Waktu saya memperkenalkan diri ke tante, memang beliau tidak ada respon sama sekali dan saya berkata kepada tante, "Tante, walaupun kondisi tante seperti ini, tapi kalau kita ingat cerita Alkitab tentang Lazarus yang sudah 4 hari mati dalam kubur, tapi Tuhan panggil dia keluar, Lazarus bangkit, maka dia keluar dari kubur." Nah, walaupun kondisi tante yang seperti ini sepertinya bagi manusia sudah nggak mungkin, tapi kalau Tuhan yang berkenan, Tuhan bisa lakukan seperti Lazarus, bisa kembali lagi sel-selnya atau saraf-saraf organ-organ tubuh bisa berfungsi dengan baik kembali gitu. Tapi kita akan berdoa dan minta biar Tuhan nyatakan kehendaknya, dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan pada waktu sebelum berdoa, saya minta keluarga untuk menyediakan minyak baru dari dapur untuk dipakai, didoakan untuk menjadi minyak urapan yang akan dipakai untuk tante. Dan sebelum saya memimpin dalam doa, kita waktu itu mengangkat satu lagu, pujian kepada Tuhan, dan saya juga bersama sahabat saya satu lagi, ada pendeta Sandra waktu itu. Kami memuji Tuhan bersama keluarga dan saya sampaikan firman Tuhan tentang kebenaran. Waktu itu saya dapat firman Tuhan dari hamba Tuhan yang mengirimkan tiap hari tentang Tuhan Gunung Batu. Saya ceritakan kepada tante, saya bilang kepada tante bahwa waktu kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gunung batu, maka Tuhan yang akan meluputkan kita dari musuh-musuh kita. Karena ini pengalamannya Daud pada waktu dia dikejar-kejar oleh musuh, oleh Saul waktu itu, dia lari ke gunung-gunung batu yang besar-besar. Dan sama halnya waktu kita lari kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gunung batu, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kita umatnya keluputan gitu. Dan setelah menyampaikan firman, saya ajak semua dan tante berdoa, dan di pertengahan doa saya ajak beliau untuk mengikuti saya. Walaupun saya tahu beliau tidak merespon, tapi saya katakan, "Tante, walaupun tante tidak bisa berbicara, tapi saya percaya Tuhan akan tolong tante. Tante bisa ikutin saya di dalam hati tante untuk berdoa. Saya akan tuntun tante." Jadi saya memimpin tante untuk berdoa meminta pengampunan dari Tuhan, karena saya tidak kenal beliau secara pribadi, dan saya tahu semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan pasti ada hal-hal yang harus dibereskan dengan Tuhan dalam kehidupan beliau. Dan saya berdoa, saya pimpin dia dalam doa, saya bilang, "Tante ikutin saya, Tuhan Yesus, saya mohon Tuhan ampuni saya, sucikan hidup saya dari segala dosa." Saya mengingatkan tante kalau ada hal-hal yang tante ingat dari sejak tante kecil atau masa muda tante sampai sekarang sudah usia senior. Ada mungkin Tuhan ingatkan hal-hal yang perlu yang tante lakukan, ada Roh Kudus mengingatkan. Tante taruh semuanya kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan tante ikutin saya berdoa lagi. "Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk mati, menggantikan saya, membayar dosa-dosa saya. Dan Engkau juga sudah bangkit ya Tuhan, dalam kuasa, dalam kemuliaan-Mu. Dan saya percaya Tuhan menyucikan dan menguduskan saya. Saya menyerahkan semua dosa-dosa itu, Tuhan ampuni saya. Dan saya minta Roh Kudus tinggallah di dalam hidup saya. Roh Kudus bertahta di dalam hati saya. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya.
Saya memimpin beliau dengan mengingat firman Tuhan bahwa waktu kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan, dan dengan lidah kita mengaku, dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan, dan dengan hati kita percaya, kita dibenarkan. Makanya saya memimpin beliau seperti itu. Dan waktu selesai berdoa, si kakak yang merawat tante ini, dia bilang, Ibu, ini si Mami ada konflik dengan adiknya, salah satu adik yang perempuan. Mungkin itu mengganjal di dalam hatinya Mami, katanya gitu. Oke, saya ajak lagi si tante berdoa. Saya bilang, Tante, kalau ada hal yang mengganjal, ada konflik atau ada pengampunan yang harus tante berikan untuk anak-anak tante, tante harus lakukan itu sekarang. Saya bilang, Tante harus rilis pengampunan. Kalau misalnya ada anak-anak yang mengecewakan, ampuni mereka. Tante ingat bahwa Tante mengasihi mereka dan Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi mereka. Oleh sebab itu Tante, saya akan pimpin lagi berdoa. Jadi saya pimpin lagi beliau berdoa. Saya mengajak dia lepaskan pengampunan buat anaknya yang siapa gitu ya. Salah satunya saya nggak kenal. Saya bilang, Tante di dalam hati Tante bilang, Tuhan, saya mengampuni dia. Tante berdoalah agar kita akan berdoa supaya Tuhan akan menuntun anak-anak dan anak-anak tante semuanya, supaya mereka hidup setia kepada Tuhan, mereka hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, karena tante mengasihi anak-anak tante, tetapi Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi mereka. Jadi saya memimpin beliau seperti itu. Setelah amin, kakak ini ngomong lagi bahwa ini Mami, sebenarnya beliau ini pendoa syafaat di gereja, dan kalau adik yang satu lagi datang, ada adik satu lagi datang, beliau datang mendoakan, membacakan firman Tuhan buat Mami gitu. Jadi saya berdoa lagi, saya mengencourage ya, menguatkan tante ini. Saya bilang, Tante, apa yang tante lakukan buat Tuhan itu Tuhan akan perhitungkan. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58, mudah-mudahan saya nggak salah ayatnya. Itu berkata bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan, Tuhan berikan upah nanti. Walaupun sebenarnya kita nggak punya jasa dengan Tuhan, Tuhan tuh baik sekali, tetapi waktu kita melakukan pelayanan pekerjaan, waktu kita peduli, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, walaupun mungkin hanya dengan mendoakan, Tuhan akan memperhitungkan itu. Jadi tante akan menerima upah dari Tuhan, saya bilang gitu. Dan setelah selesai berbicara, kakak ini bicara lagi, dia bilang, ini karena keluarga mereka, keluarga besar ya, melihat kondisi si tante ini sangat memprihatinkan, dan mereka berpikir kasihan beliau menderita, jadi mereka mencari seperti magic gitu dari luar, mencari sesuatu dari kuasa-kuasa kegelapan, dari dukun, untuk ditaruh di tempat tersebut. Saya nggak tahu ada di mana tempat itu waktu itu. Pokoknya mereka tuh ada menaruh sesuatu di situ. Waktu saya dengar seperti itu, saya langsung rohnya seperti itu bergejolak gitu ya. Saya bilang, waduh, harus minta ampun ya keluarga, jangan mengandalkan kuasa di luar kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang cemburu, roh yang di luar Tuhan itu roh-roh yang lemah dan miskin. Masakan kita mau mengandalkan kuasa-kuasa itu, Tuhan gak suka gitu. Seperti itu gitu, diduakan seperti itu. Jangan, kita harus andalkan Tuhan. Karena kuasanya tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi saya berdoa mengajak keluarga untuk minta ampun sama Tuhan karena sudah melakukan seperti itu ya. Dan saya juga kembali mendoakan si tante. Saya berdoa waktu itu, saya bilang, Tante, kita akan berdoa meminta pengampunan dari Tuhan dan memutuskan segala kutuk yang diakibatkan hubungan dengan kuasa kegelapan. Jadi waktu berdoa, saya berdoa, Tuhan ampuni kami, ampuni keluarga di tempat ini karena mereka mengandalkan hal-hal yang di luar Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak berkenan dengan semuanya itu. Ampuni bila mereka melakukannya Tuhan, mereka sadar ataupun mereka gak sadar gitu, mengandalkan kuasa itu. Kami mohon Tuhan sucikan, ampuni keluarga di tempat ini. Dan aku berdoa khusus buat tante,
Aku minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatu yang ditanam ataupun yang ditaruh di area tempat tante ada atau di dalam tubuhnya tante, diputuskan kuasanya, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Waktu saya tengking seperti itu di dalam nama Yesus, keluar. Tante yang tadinya tidak punya respon, yang tidak bisa bicara ya, nggak bisa bergerak sama sekali, itu waktu itu langsung langsung seperti itu. Jadi waktu saya berdoa, tutup mata, saya langsung kaget juga ya, saya buka mata dan saya melanjutkan doa saya tengking, saya bilang, setan, iblis, kamu tidak punya hak atas hidup tante dan keluarga di tempat ini. Saya minta engkau keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan jangan kembali ke tempat ini, karena tempat ini, keluarga ini milik Tuhan Yesus, dan tante juga milik Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dan waktu itu saya juga pakai minyak urapan ya untuk mengurapi tante, dan saya taruh minyak ini di dahi. Pada waktu itulah manifestasi itu ya, saya tahu itu kuasa kegelapan yang keluar dari beliau. Dan akhirnya setelah selesai berdoa, kita ada bicara-bicara dulu sedikit, dan akhirnya kita meninggalkan tempat itu, kita pergilah jalan-jalan. Hari Minggu saya masih mendoakan, mohon Tuhan tolong si tante. Senin juga sama, saya masih mendoakan, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Selasanya ada pelayanan yang dipercayakan waktu itu untuk saya lakukan di kota, di salah satu rumah sakit jiwa, dan bersama dengan rekan saya, Pendeta Sandra, dan suaminya Bapak Leo. Setelah pelayanan kami makan siang sama-sama di satu tempat, dan tiba-tiba teman saya sahabat saya yang mengajak untuk berdoa ke tempat tantenya itu telepon. Dia bilang, aduh sorry baru bisa kabarin sekarang karena dia sibuk, tapi si tante sudah meninggal gitu. Oh puji Tuhan. Nah kami sama-sama bilang puji Tuhan ya. Teman saya juga hamba Tuhan, Pendeta Sandra, juga bilang puji Tuhan. Kami bukannya memuji Tuhan karena beliau sudah mati ya, tante ini sudah meninggal, tapi kita memuji Tuhan karena kemurahan Tuhan dinyatakan. Kami diperkenankan Tuhan untuk boleh mendoakan beliau, melayani beliau, boleh pelepasan gitu, dan bisa membimbing beliau untuk merilis pengampunan kepada anaknya, dan kita bersyukur ya untuk itu. Tujuan saya untuk menceritakan salah satu pengalaman ini supaya mari kita peduli dengan sekeliling kita. Saya bersyukur teman saya punya hati yang peduli dengan tantenya, dan saya percaya ini juga adalah hatinya Tuhan Yesus, di mana waktu kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, waktu Tuhan Yesus berjalan berkeliling, beliau melihat orang yang menderita, hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Dan saya berharap dengan apa yang saya boleh bagikan, kita juga dapat tergerak hati kita apabila di sekitar kita ada keluarga kita mungkin, atau sahabat kita, atau teman kita yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan, doa. Kita bisa saja mengambil bagian. Atau kalaupun kita nggak tahu ya, karena ada satu teman juga seperti itu, saya bilang kamu doa aja seperti ini. Dia bilang dia nggak pernah diajarin seperti itu. Itu mungkin nanti di lain waktu saya bisa sharingkan, saya bisa ceritakan. Tetapi kalaupun tidak tahu, paling tidak minimal saudara bisa menghubungi hamba Tuhan yang saudara kenal, yang saudara tahu dia takut akan Tuhan, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan dia punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Minimal saudara bisa cari mereka dan mendoakan orang-orang yang Tuhan perlihatkan di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan atau membutuhkan doa. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat saudara yang mendengarkannya dan menyaksikannya, dan saudara juga bisa mendapatkan seperti apa ya, tuntunan untuk bisa mungkin saja melakukan hal yang sama, walaupun mungkin situasinya berbeda, kondisinya berbeda, tetapi saya percaya Tuhan itu akan menyediakan hikmatnya pada waktu kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Karena intinya Tuhan mau supaya kita itu peduli dengan orang-orang yang ragu dengan Tuhan, atau bahkan kita di dalam Yudas 1 ayat 22 dan 23 dibilang dalam firman Tuhan, kita harus merampas mereka dari api. Inilah yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya
bagikan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Segala hormat dan syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.